Matematika sering dianggap sulit dan membosankan oleh siswa. Salah satu penyebabnya adalah pembelajaran yang masih kurang kontekstual dan minim interaksi. Berdasarkan hasil observasi, siswa mengalami kesulitan memahami konsep matematika yang bersifat abstrak. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan masih terbatas, sehingga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran belum optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengembangkan Matematik Nusantara Maritma Quest. Matra atau Matematik Nusantara merupakan multimedia pembelajaran interaktif yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami konsep matematika melalui cerita, eksplorasi, dan pemecahan masalah kontekstual. Multimedia ini mengintegrasikan video animasi AI, aktivitas interaktif, dan model discovery learning untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Maritma Quest diambil karena multimedia ini mengajarkan materi aritmatika sosial dengan konteks kemaritiman. Siswa akan mengikuti petualangan Aput dan Aicha melalui beberapa lokasi yang merepresentasikan materi matematika. Terdapat 5 lokasi yang akan dilalui oleh siswa. Yang pertama, gerbang kota pelabuhan. Yang kedua, pasar ikan, gudang pelabuhan, dermaga timbang, dan yang terakhir, Goa Karang. Setelah mengikuti petunjuk dari peta, Aput dan Aicha akhirnya sampai di gerbang kota tua. Tempat itu terlihat sunyi, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Tiba-tiba, patung penjaga di samping gerbang mulai retak dan bergerak. Raksasa batu itu ternyata masih hidup. Raksasa batu itu berdiri di depan gerbang dan menghalangi jalan mereka. Tidak ada yang bisa melewati gerbang ini tanpa izin dari penjaganya. Raksasa batu itu adalah penjaga gerbang kuno. Siapapun yang ingin melewati gerbang ini harus menghadapi tantangan terlebih dahulu. Siswa akan mengawali petualangannya di lokasi gerbang kota pelabuhan, diawali dengan mengerjakan soal dasar terkait materi aritmatika sosial. Kegiatan ini bertujuan agar guru dapat mengukur sejauh mana pemahaman dasar siswa tentang aritmatika sosial. Pada lokasi pasar ikan, siswa terlebih dahulu menyimak video permasalahan dalam bentuk animasi yang menampilkan 2 transaksi penjualan dengan hasil yang berbeda. Setelah melewati gerbang kota tua, Aput dan Aicha melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba di sebuah pasar ikan yang ramai di pelabuhan. Suasana di tempat itu begitu hidup. Para pedagang sibuk menata dagangan mereka. Di salah satu sudut pasar, seorang pedagang menjual ikan yang ia beli seharga Rp100.000. Ramai orang yang membeli dagangannya dan ia memperoleh Rp130.000. Wajahnya terlihat senang dengan hasil penjualannya hari itu. Tidak jauh dari sana, pedagang lain penjual udang mengalami hal berbeda. Ia membeli udang seharga Rp120.000, namun hanya memperoleh Rp90.000 karena dagangannya tidak habis terjual. Ia tampak kecewa dengan hasil yang didapatkan. Dari 2 kejadian tersebut, Aput dan Aicha mulai memahami bahwa ada perbedaan antara uang yang digunakan untuk membeli barang dan uang yang diperoleh dari hasil penjualan. Pada pedagang pertama, jumlah uang yang diperoleh lebih besar dari modal yang dikeluarkan. Sementara pada pedagang kedua, hasil penjualan justru lebih kecil dari modal awalnya. Jika dilihat berdasarkan perbandingan antara harga beli dan hasil penjualan, berapakah persentase keuntungan dan kerugian dari kedua pedagang tersebut? Melalui kegiatan discovery learning, siswa mengidentifikasi informasi yang diketahui, mengemukakan pendapat tentang kondisi keuntungan dan kerugian, serta menemukan sendiri bagaimana cara menentukan persentase keuntungan dan juga kerugian berdasarkan data yang telah diperoleh. Selanjutnya, siswa menyelesaikan latihan, merumuskan kesimpulan, dan melakukan refleksi pembelajaran melalui ekspresi perasaan yang dipilih pada media. Pada lokasi gudang pelabuhan, siswa kembali dihadapkan pada permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan diskon, bunga, dan juga pajak. Perjalanan Aput dan Aicha berlanjut hingga mereka tiba di sebuah gudang besar di pelabuhan. Tempat itu dipenuhi berbagai barang kebutuhan untuk perjalanan laut. Mereka berencana membeli beberapa perlengkapan. Namun, setiap barang memiliki aturan harga yang berbeda. Aput dan Aicha melihat sebuah jaring ikan yang dipajang. Harga jaring tersebut tertera sebesar Rp200.000. Namun, terdapat potongan harga sebesar 25% untuk pembelian hari itu. Mereka mulai berpikir, berapakah harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon tersebut? Di bagian lain, mereka melihat sebuah kotak penyimpanan ikan yang digunakan untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan. Harga kotak tersebut adalah Rp150.000. Namun, saat akan dibeli, terdapat tambahan pajak sebesar 10%. Mereka menyadari bahwa jumlah uang yang harus dibayar akan lebih besar dari harga yang tertera. Di sudut gudang, Aput dan Aicha melihat sebuah perahu kecil yang dapat digunakan untuk melaut. Harga perahu tersebut adalah Rp1.000.000. Perahu itu dapat dibeli dengan pembayaran di kemudian hari. Namun, terdapat tambahan bunga sebesar 5%. Mereka mulai menyadari bahwa jika tidak membayar langsung, jumlah yang harus dibayarkan akan menjadi lebih besar. Aput dan Aicha menyadari bahwa setiap barang memiliki cara perhitungan harga yang berbeda. Ada yang harganya berkurang karena diskon, dan ada juga yang justru bertambah karena pajak dan bunga. Berapakah harga yang harus mereka bayar untuk setiap barang tersebut? Dengan bimbingan media interaktif, siswa mengeksplorasi informasi, mengolah data secara bertahap,
dan menemukan konsep melalui aktivitas yang menuntut pemikiran kritis dan juga kolaboratif. Perjalanan berlanjut ke dermaga timbang, tempat siswa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Perjalanan Aput dan Echa berlanjut hingga mereka tiba di dermaga timbang, tempat berbagai hasil laut ditimbang sebelum dikirim ke berbagai daerah. Di tempat itu, para pekerja menimbang barang beserta kemasannya agar proses pengiriman menjadi lebih cepat. Aput dan Echa melihat sebuah peti besar berisi ikan segar yang sedang ditimbang di atas timbangan dermaga. Berat total peti tersebut terlihat sebesar 50 kg. Namun, ikan di dalamnya disimpan menggunakan peti kayu yang juga memiliki berat tersendiri. Seorang pekerja pelabuhan menjelaskan bahwa peti kayu yang digunakan memiliki berat 5 kg. Aput dan Echa mulai menyadari bahwa angka pada timbangan merupakan gabungan antara berat ikan dan berat peti kayu. Aput dan Echa mencoba menghitung berat ikan sebenarnya tanpa peti kayu. Setelah mengetahui berat total dan berat kemasannya, mereka mulai bertanya-tanya berapakah persentase berat ikan terhadap berat total peti tersebut. Melalui eksplorasi data dan aktivitas interaktif, siswa menemukan hubungan antara konsep serta menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian, pembelajaran ditutup dengan latihan dan refleksi diri untuk mengetahui pemahaman siswa. Setelah melewati berbagai tantangan, Aput dan Aicha akhirnya tiba di sebuah goa karang besar di tepi laut. Dari dalam goa, terlihat cahaya misterius yang dipercaya sebagai tempat tersimpannya harta karun warisan nenek Aicha. Tiba-tiba, seekor raksasa ular laut muncul dari dalam goa dan menghalangi jalan mereka. Tubuhnya besar dan dipenuhi sisik berwarna hijau kebiruan seperti ombak laut. Raksasa ular laut itu ternyata merupakan penjaga goa harta karun. Ia hanya mengizinkan orang yang mampu menyelesaikan tantangan pengetahuan untuk memasuki goa tersebut. Untuk memasuki goa tersebut, Aput dan Aicha harus menyelesaikan tantangan terakhir dengan menggunakan seluruh pengetahuan yang telah dipelajari selama perjalanan untuk menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Setelah seluruh pembelajaran selesai, siswa menghadapi tantangan terakhir di Gua Karang melalui tes akhir yang terintegrasi dalam alur cerita Matra. Melalui petualangan yang terstruktur dan bermakna, Matra tidak hanya membantu siswa memahami konsep matematika, tetapi juga mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi, serta literasi digital melalui pengalaman belajar yang interaktif dan kontekstual.